Luar biasa, saking nekatnya Roy Suryo dan Better kini mengklaim ijazah Presiden Jokowi 100% dibuat di Pasar Pramuka. Bukan lembaga pendidikan, bukan kampus, tapi di pasar tempat orang yang biasanya jualan obat. Lalu tiba-tiba dijadikan lokasi memproduksi ijazah Presiden. Kebohongan ini bukan hanya ngawur, tapi sudah masuk level provokasi brutal yang bisa memecah kepercayaan publik. Bisa dibayangkan dengan penuh percaya diri, mereka berdua saat diwawancarai oleh wartawan TV nasional menuduh dengan tegas bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di kios milik Prof. Paiman di Pasar Pramuka. Tentu ini sangat konyol ya, jelas. Tapi bahayanya bukan cuma di sana. Tuduhan ini disampaikan tanpa satu pun dokumen, tanpa saksi, tanpa bukti autentik, hanya modal keyakinan dan kebencian. Bung Metro, terima kasih untuk waktunya, Bung. Siap. Apa kabar? Sehat? Baik. Oke, Bung Metro, saya ingin konfirmasi, bagaimana awal mulanya Anda berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Ya, tentunya sekelas orang seumur kita dan juga kita punya status aktivis partai, kan nggak mungkin kita asal omong-omong kalau nggak punya data. Oke. Jadi saya berani mengucapkan uraian-uraian itu karena datanya cukup kuat dan valid. Oke. Saya berpikir kalau benar ini dibikinnya bukan di UGM, lantas di mana? Nah, saya terus menyebarkanlah informasi tentang jasa palsu ini ke kader-kader. Kan ada grup mencari tahu. Mencari tahu. Oke. Terus saya bilang, apakah kawan-kawan tahu nih ada isu ijazah palsunya Jokowi? Ya. Tahu bang, ada si Anu bang, ada si Anu. Disebut nama, disebut tempat. Nah, saya datangin. Dari situ terus saya lacak. Terus saya bisa pastikan bahwa ini produk daripada Pasar Pramuka. Sudah pasti di Pasar Pramuka. Bung Roy, bahwa yang pertama kali menyebutkan ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka adalah Bung Beto, politisi senior PDI Perjuangan. Apa yang kemudian membuat Anda langsung mempercayai pernyataan dari Bung Beto? Ya, begini. Yang pertama adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu tetap pada pendirian. Kami percaya bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Presiden ke-7 Indonesia itu tidak benar. Memang kami waktu itu belum pada ketaknya. Nah, tiba-tiba ini seolah-olah seperti ada trigger bahwa kemudian di Pasar Pramuka, Bang Peter. Saya tidak langsung percaya. Saya kemudian berusaha kontak dengan orang yang mengerti betul ya tentang dunia intelijen. Sahabat saya dulu ketika saya masih di Komisi 1, mitra saya intelijen, ya itu di Pasar Pramuka, Mas, kemungkinan besar. Karena Pasar Pramuka inilah tempat di mana orang Indonesia itu tahu di sini bisa mencetak bahkan sampai visa Amerika saja lolos. Visa Amerika saja lolos. Okay. Dan itu dikatakan oleh beliau. Dan di sini kalau kita melihat ini memang bukan Pasar Pramuka yang lama ya. Ini yang baru. Bekas-bekasnya dalam tanda kutip masih ada. Masih ada tempat-tempat yang menunjukkan kami tidak menerima lagi edit ijazah. Okay. Jadi tidak lagi. Berarti dulunya menerima. Artinya ini Pasar Pramuka pojok lokasinya ya, betul. Bukan Pasar Pramuka yang kemudian menjual obat-obatan dan peralatan medis. Jadi hoax kalau ada orang mengatakan Pasar Pramuka udah nggak ada, masih ada. Menariknya, Mas, dan ini untuk pemirsa di Poin Investigasi juga tahu, rata-rata kalau itu ditanya kebakaran, orang-orang di sini menjawab bukan kebakaran. Bukan kebakar. Dibakar. Iya, Okay. Itu akhir tahun lalu. Okay. Nah, puing-puingnya masih ada. Dan jejak di mana dulu ada terkenal namanya Pak Dosen. Ya. Nah, Pak Dosen karena dia spesial untuk mencetak hal-hal sifatnya adalah untuk skripsi, disertasi, tesis, bahkan hasil dari tesis. Dan ternyata kita akhirnya tahu siapa Pak Dosen itu yang akhirnya sekarang pernah menjadi pejabat wakil menteri. Itu adalah Pak Dosen. Artinya Anda setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda mantan anggota BIN, ya, kemudian Anda Binda. juga meyakini bahwa kios yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak Dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di Pasar Tapi Pramuka. Anda berani menyebutkan, Bung Roy, siapa namanya?
Loh, Pak dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P inisialnya. Profesor Ya, P? Iya, Nama Profesor lengkapnya? P. Nama lengkapnya Paiman. Pak Paiman. Iya, jadi nggak apa-apa saya sebut. Karena Pak Paiman pun pernah WA kepada saya, mengaku kalau beliau memang pernah punya kios di sini tahun 97, tapi beliau hanya mengaku sampai 2002. Menariknya, beliau hanya mengaku sampai 2002. Padahal orang-orang yang di sini itu ada yang berani bersaksi, beliau sampai dengan 2010, 2015, bahkan 2017 itu masih aktif di sini. Dan yang paling menarik lagi, Mas, masih bikin acara di belakang sini kemarin, ya, itu pada tanggal 1 Mei 2025 barusan, dan itu kan orang jadi bertanya-tanya, ngapain juga tiba-tiba mengumpulkan orang dan kemudian membuat acara. Dan semua orang juga kaget ketika tiba-tiba dia menjadi relawan, ya. Itu orang tahu menjadi relawan dan kemudian mobilitas vertikal. Publik yang tidak jeli bisa percaya, dan inilah racun yang mereka tebarkan, menciptakan opini publik yang liar, seolah-olah Presiden Enrico VII adalah merupakan hasil rekayasa tukang fotokopi di pasar. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah ini murni kebodohan atau memang skenario sistematis? Roy Suryo adalah mantan pejabat negara, di mana kita tahu bahwa Roy Suryo ini adalah dulunya Menteri Pemuda dan Olahraga yang tidak menghafal lagu Indonesia Raya, sahabat. Dan dia tersendiri adalah tokoh politik kawakan dari PDIP. Keduanya paham betul bahwa tuduhan di media akan lebih cepat viral dibandingkan daripada proses hukum. Mereka pasti tahu, meski tak bisa membuktikan, suara mereka akan memecah masyarakat. Inilah pola klasik, lempar tuduhan besar, bikin gaduh, lalu lempar tangan, seolah korban kebebasan berekspresi. Ini bukan kritik, tapi ini adalah agitasi. Dan kalau terus dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada negara dan institusi hukum. Di luar layar kebohongan, mereka sudah menimbulkan efek domino. Masyarakat saling curiga, sebagian mulai menyebarkan informasi palsu. Yang kasihan justru rakyat kecil yang bingung siapa yang harus dipercaya. Bahkan keluarga presiden ikut jadi korban fitnah. Semua dipertanyakan, semua diragukan. Roy, Panci, dan Betor sedang memainkan api. Mereka mengobarkan kebencian dan menyulut kegaduhan nasional demi agenda politik yang sangat picik. Kini kebohongan itu mulai memakan tuannya sendiri. Prof. Paiman yang dituding kuat membuat ijazah palsu sudah mengambil langkah hukum. Dia menggandeng para takbas dan melaporkan Roy CS bersama dengan Betor atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Tak main-main, pasal yang dikenakan bisa berlapis, yakni pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah, Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian, bahkan bisa masuk delik pidana penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum. Pada akhirnya saya yakin mereka akan bertengkar oleh fitnah mereka sendiri. Ada batas antara kritik dan fitnah, dan Roy serta Betor sudah melewati garis itu terlalu jauh. Dengan sengaja mereka menyulut kebohongan demi menjatuhkan seorang mantan presiden yang sah. Dan kini badai hukum mulai menyapu langkah mereka. Ingat sahabat, bahwa bangsa ini sudah terlalu lelah dengan kebencian. Saatnya membiarkan hukum bekerja dan memberi pelajaran bahwa fitnah itu bukan hanya dosa moral, tapi juga bisa menjebloskan orang ke penjara. Dan bagi Roy, Panci serta Betor, itu bukan lagi kemungkinan, tapi tinggal soal waktu.